Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam sejahtera dan salam kasih seluruh jemaat GRI Balikpapan untuk jemaat di GRI Buaran. Bersyukur di dalam anugerah Tuhan ada kesempatan yang Tuhan boleh berikan untuk melayani di GRI Buaran, dan kita juga berdoa yang saat ini dan nanti sore Pendeta Tommy Matakupan juga akan memimpin ibadah kebaktian umum di GRI Balikpapan. Kita bersyukur melihat pekerjaan Tuhan yang juga Tuhan terus sertai di dalam anugerahnya. Kita bersyukur bahwa di dalam zaman kita ini Tuhan berkenan menghadirkan satu gerakan yang terus berjuang untuk membawa orang-orang kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur satu gerakan reform yang terus berjuang untuk membawa orang-orang kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada Alkitab dengan bertanggung jawab. Satu gerakan yang Tuhan hadirkan karena Tuhan mengasihi umatnya. Tuhan ingin kita sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendaknya. Karena itu Bapak Ibu, kita bersyukur dan terus mendoakan untuk gerakan reform. Dan tidak saja berhenti di dalam satu perjuangan untuk kembali kepada doktrin yang benar. Karena kita juga tidak dipanggil untuk egois. Kita tidak dipanggil untuk menikmati doktrin yang benar saja. Tetapi kita juga dipanggil untuk pergi mengabarkan Injil. Menggenapkan amanat agung Tuhan Yesus, pergi memberitakan Injil. Karena itu kita bersyukur ada reform, ada Injili. Satu semangat untuk back to the Bible dan juga semangat untuk membagikan Injil, memberitakan Injil bagi jiwa-jiwa di luar sana. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita juga bersyukur bahwa di zaman kita ini ada gerakan reform Injili. Mari kita berdoa. Dan mari kita berjuang bersama di dalam gerakan ini. Dan kita juga mendoakan untuk beberapa daerah-daerah juga yang sedang berjuang di dalam gerakan reform Injili. Kita berdoa untuk persekutuan reform di Balige. Kita berdoa untuk persekutuan reform di Palu, Sulawesi Tengah. Kita berdoa untuk persekutuan reform yang ada di Pangkal Pinang, di Bangka Belitung. Kita berdoa untuk persekutuan reform yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Dan daerah-daerah yang satu persatu Tuhan akan hadirkan gerakan reform Injili. Bersyukur di dalam anugerah Tuhan dan dalam kerinduan besar memang kalau bisa di setiap ibu kota provinsi ada GRII. Itu menjadi satu best di mana seluruh gerakan reform Injili akan menyebar ke satu provinsi. Karena itu Bapak Ibu kita doakan. Kita doakan Tuhan terus menyertai di dalam pelayanan reform Injili ini. Bapak Ibu saudara sekalian, bersyukur juga bahwa hari ini boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu dalam kebaktian kedua. Pepatah tua kuno yang tak pernah usang pernah berkata, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Elvis Ratta. Ratta itu marga Toraja. Saya orang Toraja. Ya, bersyukur bahwa Tuhan menyertai di dalam kehidupan saya dan sedikit sharing bahwa dulu saya di Balikpapan dari tahun 2002 sempat mengajar sebagai dosen kimia di Balikpapan di satu perguruan tinggi, lalu 2010 menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Maka bersyukur Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam anugerahnya Tuhan berkenan memakai yang tidak layak ini untuk melayani Tuhan. Bersyukur bahwa kita berdoa untuk STTRI agar Tuhan terus membangkitkan hamba-hamba Tuhan menjadi pelayannya. Tadi ada satu untuk open house STTRI, kita berdoa kiranya Tuhan memakai akan kegiatan ini atau acara ini boleh memberikan kembali visi bagi orang-orang yang mungkin sedang bergumul menjadi hamba Tuhan. Ya, jangan lama-lama bergumul ya. Kalau memang ada panggilan Tuhan, tetapkan hati, minta pimpinan Tuhan, isi formulir ya, begitu. Ya, saya dulu lama di STTRI, jadi sama dengan Pak Saud, Ibu Kristina, kami sama-sama dulu di STTRI sama-sama. Jadi kita sama-sama bersyukur Bapak Ibu di dalam gerakan reform Injili terus ada pelayanan-pelayanan yang Tuhan hadirkan. Maka ketika sudah selesai sinode tempatkan di Balikpapan. Jadi saya dari tahun 2014 melayani di Balikpapan. Bersyukur juga melihat pekerjaan Tuhan di sana dan doakan juga karena Balikpapan itu dekatnya IKN begitu ya, bukan promosi IKN Bapak Ibu, tapi memang pemerintah sedang mencanangkan dan bulan 7 kementerian-kementerian akan pindah ke IKN. Ada puluhan ribu orang yang akan hadir di sana. Dan Balikpapan sebagai kota penyangga itu juga bakal berkembang. Dan selain
ada IKN di sana. Di Balikpapan, sedikit cerita tentang Balikpapan bahwa sepertiga kota Balikpapan itu adalah Pertamina. Maka Pertamina sekarang lagi dikembangkan, meningkat, pemerintah mencanangkan 100.000 barel per hari. Maka kilang minyak di Balikpapan itu diperbesar. Maka sekarang ini ada proyek namanya RDMP di Balikpapan, pengembangan kilang. Maka saat ini Bapak Ibu di kilang minyak di Balikpapan itu ada 30.000 karyawan yang sedang bekerja memperluas kilang sampai ke Lawe-Lawe di Penajam Pasir Utara. Kemarin ada 3 jemaat yang datang ke GRI Balikpapan beribadah. Saya juga kaget ketika berkenalan dengan mereka. Ternyata mereka adalah pekerja daripada satu pabrik besar yang akan juga dibangun di Balikpapan, yaitu pabrik smelter, pabrik pengolahan nikel. Wah, dia bilang akan hadir 1.500 orang karyawan yang akan datang ke Balikpapan. Bapak Ibu, ya sedikit perkenalan, Pak Mazmur sekeluarga itu adalah dari Balikpapan, sama-sama kami dulu. Lalu beliau ke sini. Nah, dulu itu Balikpapan sedikit, maksudnya tidak terlalu ramai. Tapi sekarang Bapak Ibu, hampir kita sulit bedakan Balikpapan dengan Jakarta. Sudah macet, saudara. Jadi, apalagi sekarang sudah mulai banyak investor datang ke IKN, beli tanah untuk bangun rumah sakit, untuk bangun sekolah dan sebagainya. Lalu kemudian Balikpapan sebagai kota penyangga, mulai membangun perumahan-perumahan juga di sana. Kita berdoa, kiranya gerakan reform Injili juga terus boleh dipakai Tuhan. Kita rindu ada GRI juga nanti di IKN, GRI Nusantara ya. Mudah-mudahan kita berdoa supaya waktu Tuhan kita melihat Tuhan menyertai sehingga banyak orang-orang boleh mengenal kebenaran. Ada beberapa jemaat GRI yang pindah bekerja di sana, saudara. Jadi mereka itu bekerja ke GRI Balikpapan. 1,5 jam dari IKN ke Balikpapan. Alangkah baiknya kalau ada GRI di IKN sana ya, GRI Nusantara. Sehingga mereka boleh beribadah dekat dengan kawasan ibu kota Nusantara itu. Kita berdoa, saudara. Dan kita bersyukur bahwa pelayanan penginjilan KKR regional juga terus dikerjakan. Bersyukur kalau GRI Buaran juga terus dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil. Siapkan hati, saudara. Siapkan juga firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita merebut kesempatan untuk ikut di dalam KKR regional di Gunung Mas ya, di Agustus mendatang. Jangan lewatkan kesempatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka sebagai informasi juga bahwa kami di Balikpapan juga 2 kali kebaktian, pagi jam 10 sama jam 5 sore. Ya, kita rindu GRI Balikpapan juga terus dipakai Tuhan, seperti juga cabang-cabang yang lain. Dan kita juga rindu GRI Buaran, dan kita doakan terus dipakai Tuhan untuk membawa banyak jiwa-jiwa boleh mengenal kebenaran. Kiranya Tuhan terus memberkati. Kita juga terus mendoakan untuk Bapak Pendeta Tommy Matakupan, Ibu Vikaris Mercy, dan seluruh pengurus, seluruh jemaat di tempat ini. Agar terus diberikan anugerah oleh Tuhan, diberikan kuasa di dalam melayani. Sehingga melalui GRI Buaran banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini boleh bersama dengan umat-Mu di GRI Buaran, boleh bersama-sama bersekutu menikmati Tuhan di dalam ibadah. Kami bersyukur untuk undangan yang Tuhan berikan. Undangan yang begitu istimewa di mana kami boleh diundang menikmati persekutuan dengan Tuhan di dalam ibadah hari Minggu. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir memimpin kami. Kiranya Roh Kudus menggembalakan pikiran dan hati kami untuk membawa kami kepada salib Kristus, untuk membawa kami melihat kebenaran Tuhan. Hadirlah Tuhan, nyatakanlah kebenaran-Mu. Pimpinlah kami. Pimpinlah hamba-Mu yang tidak layak ini. Berikan kuasa untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita membaca satu ayat di dalam Alkitab. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Hari ini kita akan merenungkan satu judul, berjalan dalam pengharapan yang pasti. Kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita
melihat realita hari ini, kalau kita melihat keadaan hari ini, belum lagi selesai Rusia dengan Ukraina, sekarang perang lagi antara Israel dengan Iran. Tidak tahu siapa lagi yang akan berperang setelah itu, saudara. Kita akan melihat bangsa-bangsa akan terus mau menyatakan kuasanya satu persatu, memperlihatkan kehebatannya. Kalau kemudian kita melihat keadaan ekonomi saat ini, tidak adanya kepastian-kepastian ekonomi. Bahkan mungkin hari ini kita melihat begitu banyaknya kejahatan-kejahatan, kebobrokan-kebobrokan daripada sifat-sifat manusia. Bahkan dosa-dosa yang terus terjadi hari ini. Lalu kemudian kalau kita hidup di zaman ini, itu tentu berbeda dengan zaman kita dulu. Waktu kita mungkin masih di kampung, waktu kita mungkin masih remaja pemuda, beda dengan zaman sekarang. Saat ini saudara, kita diperhadapkan dengan sebuah realita bahwa apa saudara? Bahwa ada satu perangkat di dalam genggaman kita, perangkap kecil yang ada di saku kita yang bernama handphone. Yang akan terus membuat kita itu melihat, mendengar. Bahkan tidak sedikit orang kemudian terpengaruh oleh apa yang dia saksikan di handphone. Saudara, saya percaya setiap kita yang punya handphone minimal itu 10 grup WhatsApp. Minimal saudara. Mungkin grup WhatsApp dari kampung. Mungkin grup WhatsApp alumni SMA. Mungkin grup WhatsApp alumni apa begitu. Pencinta ikan koi misalnya. Apalah begitu. Macam-macam saudara. Jadi komunitas itu begitu banyak. Sehingga apa saudara? Minimal 10 grup WhatsApp yang ada di handphone kita. Lalu setiap pagi saudara, kita akan melihat berita-berita. Ada pembunuhan. Berita-berita, ada begini dan sebagainya. Maka secara tidak langsung itu akan mulai mempengaruhi kita. Lalu mulailah kita bertanya, Tuhan, masih adakah pengharapan dalam dunia ini? Satu persatu kita melihat orang bunuh diri. Satu persatu kita melihat kejahatan-kejahatan, resesi ekonomi dan sebagainya. Lalu semakin lama semakin kita bingung, Tuhan, masih adakah pengharapan dalam dunia ini? Maka Bapak Ibu lihatlah, sadar atau tidak, ini bakal mulai berdampak di dalam spirit pelayanan kita. Kalau kemudian kita merasa bahwa Tuhan, ini semua masih adakah pengharapan ketika melihat fakta-fakta seperti ini? Tidak sedikit orang Kristen mulai tinggalkan pelayanan. Tidak sedikit orang Kristen mulai meragukan imannya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam bagian ini kita melihat kekacauan-kekacauan yang kita dengarkan daripada informasi-informasi itu tidak sedikit membuat kita mulai ragu di dalam iman kita. Saudara-saudara sekalian, memang kita dipanggil untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Ini masalah hati. Kita juga dipanggil terus mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan mungkin kita di kamar mandi pun juga lagu-lagu him. Kita nyanyikan lagu-lagu him. Ini berbicara mulut saudara. Tetapi Tuhan menuntut respon yang utuh dalam hidup kita. Tuhan tidak hanya menuntut hati kita yang bersyukur. Tuhan tidak hanya menuntut mulut kita yang bersyukur. Tetapi Tuhan menuntut respon yang utuh dalam hidup kita. Saudara, mengucap syukur saja tidak cukup. Maka ada satu hal yang harus juga kita ingat. Pikiran kita, hati kita, dan yang juga diperlukan dalam hidup kita adalah tindakan konkret dalam hidup kita. Kita tidak hanya sebagai orang reform hanya ingin terus mengisi kuriositas kita. 8 doktrin dasar sudah kita katam saudara. Dari doktrin Allah sampai akhir zaman. Kita udah katam saudara. Orang reform itu kan mengejar kepuasan intelektual, kepuasan doktrin dan sebagainya. Kita bukan saja kemudian menghidupi firman itu seperti orang yang waktu KKR regional angkat tangan nangis-nangis terima Tuhan Yesus, hatinya begitu sangat menggebu-gebu kepada Tuhan. Lalu hidupnya bagaimana? Apakah firman Tuhan itu sungguh-sungguh dia hidupi dan dilakukan dalam hidup kita? Dalam hidupnya? Itu sebabnya saya teringat dengan kalimat daripada salah seorang dosen kami di STTRI dulu bernama Dr. Richard Pratt. Dia mengatakan mengerti akan firman Tuhan itu menyangkut 3 hal. Pertama adalah mengisi pikiran kita yang akan membentuk cara berpikir kita yang disebut sebagai ortodoksi. Doktrin itu akan mengisi pikiran kita dan membentuk cara berpikir kita. Lalu kemudian ortopatos, seharusnya firman Tuhan itu mengubah hati kita. Tetapi ortodoksi tidaklah cukup, ortopatos tidaklah cukup. Tetapi ada satu aspek penting dalam kehidupan kita yaitu ortopraksis. Firman Tuhan itu tidak saja mengisi kuriositas kita. Firman Tuhan itu tidak hanya mengubah hati kita, tapi dihidupi setiap hari. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian kalau kita perhatikan.
Paulus mengirimkan surat ini kepada jemaat di Korintus. Dan kita tahu jemaat di Korintus seperti apa pada waktu itu. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang childish di dalam kehidupan rohani mereka. Kekanak-kanakan banget. Mereka itu bisa mengkotak-kotakan diri. Saya golongannya Paulus, saya golongannya Kefas, saya golongannya Apolos. Gampang sekali kemudian mendefinisikan kerohanian mereka. Belum lagi kalau saudara kita teliti surat Korintus itu saudara, paling tidak begitu banyaknya dosa-dosa yang mereka telah hidupi saat itu. Bahkan mereka sudah mulai meragukan pelayanan Paulus. Siapa sih Paulus itu yang harus kita dengar? Padahal kalau kita baca kisah para rasul, bagaimana pelayanan Paulus di Korintus. Lalu bagaimana kemudian setelah Paulus pergi mengabarkan Injil di tempat lain lagi, mereka mulai meragukan pelayanan Paulus. Dan yang paling kita kenal di dalam bagaimana mereka di Korintus itu adalah bagaimana mereka tidak lagi percaya kepada konsep kebangkitan tubuh. Saudara-saudara sekalian, kita tahu, saya biasa mengatakan kepada orang di Balikpapan, Korintus itu seperti Balikpapan saudara. Kota pelabuhan, kota transit. Orang datang dan pergi begitu. Tapi orang datang bukan saja membawa tubuhnya, tetapi juga membawa cara berfikirnya. Dan itulah sebabnya kemudian orang-orang Kristen yang ada di Korintus mulai terpengaruh oleh gaya hidup, oleh pandangan-pandangan dan filsafat pada waktu itu yang mereka dengarkan dari orang-orang yang datang. Salah satu hal kemudian yang kita kenal di dalam pemikiran daripada filsafat Yunani saat itu. Orang-orang itu mengatakan bahwa bagaimana mungkin tubuh yang dianggap jahat itu akan bersatu dengan roh yang kudus itu. Tidak mungkin ada kebangkitan. Itulah sebabnya mereka mulai meragukan kebangkitan tubuh. Maka saudara lihat, Paulus menjelaskan begitu tuntas tentang kebangkitan tubuh. 57 ayat saudara. 1 Korintus 15, 57 ayat Paulus clear jelaskan tentang konsep kebangkitan tubuh. Itu sebabnya dan kita lihat bagaimana tipikal daripada surat Paulus itu begitu sangat kita lihat di dalam surat-suratnya. Tipikal daripada surat Paulus, pertama kita melihat Paulus akan jelaskan bagian pertama tentang doktrin. Setelah itu bagian kedua Paulus akan jelaskan how to-nya bagaimana, implikasinya bagaimana. Setelah pengajaran doktrin, bagaimana implikasinya. Dan saudara seringkali akan melihat di dalam surat-surat Paulus, ada satu kalimat menjembatani dua bagian itu dengan kata karena itu, oleh sebab itu. Itu adalah kalimat transisi yang menghubungkan dua bagian ini. Satu doktrin, satu implikasinya seperti apa. Karena itu. Maka waktu kita melihat di dalam bagian ini saudara. Ketika Paulus sudah jelaskan tentang makna kebangkitan Kristus. Paulus sudah menjelaskan kepada mereka bahwa mereka juga adalah bagian. Mereka mendapatkan bagian di dalam kemenangan kuasa kebangkitan Kristus. Kita tahu kebangkitan Kristus mengalahkan 3 kuasa. Kuasa dosa, kuasa iblis, dan kuasa kematian. Itulah yang harusnya mereka kembali mengerti sebagai orang-orang di Korintus. Bahwa sebagai orang yang percaya kepada Kristus, mereka seharusnya mengerti bahwa mereka ikut ambil bagian atau diberikan anugerah ikut ambil bagian di dalam kemenangan Kristus. Itulah yang Paulus ingatkan kembali kepada mereka. Setelah Paulus jelaskan begitu panjang tentang makna kebangkitan Kristus itu, maka Paulus memulai karena itu. Saudara lihatlah. Bagaimana kemudian Paulus mengatakan saudara-saudaraku. Paulus begitu memiliki keluasan hati. Paulus memiliki begitu keluasan jiwa saudara. Menganggap orang-orang yang baperan ini. Menganggap orang-orang yang childish ini tetap sebagai saudara Paulus. Kita mah kalau kita jadi Paulus mah sudah marah-marahin kali itu orang Korintus ya. Kamu tidak tahu diri ya, begini ya. Wah macam-macam lah saudara. Tapi Paulus bukanlah orang seperti itu. Justru Paulus di dalam pergumulan orang-orang di Korintus itu bertumbuh dalam imannya. Paulus tetap menganggap mereka sebagai saudara-saudara mereka. Itu sebabnya Paulus mengatakan saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara, keluasan hati daripada Paulus begitu luar biasa saudara. Ia tidak menganggap orang-orang di Korintus itu sebagai lawan, sebagai musuh, sebagai orang yang mengecewakan. Memang ada tempatnya, tetapi Paulus tetap menganggap mereka itu sebagai saudara-saudaranya. Maka di dalam bagian inilah kita melihat Paulus telah menekankan kembali kepastian kebangkitan Kristus itu. Dan salah satu hal yang menjadi pergumulan mereka kita lihat di ayat yang ke-12 saudara. 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 itulah problem utama mereka mengerti tentang kebangkitan. Kita baca 1, 2, 3. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati.
Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ini salah satu problemnya mereka. Mereka tidak percaya konsep kebangkitan tubuh. Maka setelah Paulus jelaskan begitu tuntas itu bahwa Kristus sudah bangkit. Dan di sanalah kita melihat bagaimana mereka dibawa untuk melihat pengharapan di dalam kebangkitan Kristus itu. Maka mulailah Paulus menjelaskan, karena itu saudara-saudaraku, 3 hal penting yang Paulus kemudian sampaikan kepada mereka. Bagaimana menghidupi daripada kuasa kebangkitan Kristus itu. Bagaimana mereka berjalan di dalam pengharapan yang pasti daripada kebangkitan Kristus itu. Mulailah Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh. Kedua, jangan goyah. Ketiga, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita coba lihat lebih jauh tentang hal-hal seperti ini. Bapak Ibu sekalian, maka setelah keyakinan akan kebangkitan yang akan datang juga akan diperoleh oleh orang-orang percaya. Waktu Kristus kembali, seluruh orang percaya akan dibangkitkan di dalam tubuh kebangkitan itu. Orang-orang yang akan dibinasakan itu dibangkitkan di dalam tubuh kebinasaan. Orang-orang yang akan diselamatkan itu dibangkitkan di dalam tubuh kebangkitan. Dan itulah pengharapan kita. Pengharapan akan kebangkitan yang akan datang. Dan di sanalah kemudian seharusnya menuntun orang-orang di Korintus untuk bagaimana mereka menuntun dalam pelayanan yang semakin aktif saat itu. Dan Paulus mengatakan jeripayah kita tidak sia-sia. Karena itu Bapak Ibu, mari pertama kita melihat kebenaran ini kemudian kita lihat di dalam konsep kita di dalam zaman modern seperti ini. Apa yang kita bisa lihat? Berapa banyak orang Kristen yang ketika Paskah, ketika merayakan hari Paskah itu seperti sedang merayakan ulang tahun, tahunan saudara. Hanya ritual keagamaan saja yang kemudian mereka hidupi. Ya ini kalender gereja lah kita itu. Tapi seharusnya kita sebagai orang percaya menghidupi benar-benar kuasa kebangkitan Kristus itu seperti apa? Lagi-lagi saudara kita diingatkan, kita tidak berhenti kepada kepuasan daripada doktrin di dalam pikiran kita yang membentuk cara berpikir kita. Kita tidak boleh juga berpuas kepada satu pengubahan hati saudara, yang mengubah hati kita. Tapi seharusnya firman Tuhan itu hidup dalam hidup kita dan kita lakukan dalam keseharian kita. Lalu bagaimana menghidupinya? Paulus menjelaskan 3 hal. Bagaimana respon orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu? Pertama, ia berdiri teguh. Saudara, di dalam bahasa yang lain itu adalah bersikap tabah. Saudara, kata teguh itu berarti juga duduk, menetap, kokoh. Dan hal ini mengingatkan mereka bahwa mereka harus berdiri teguh kepada apa? Mari kita baca ayat yang kedua. Kita baca ayat yang kedua, pasal 15 1 Korintus 1, 2, 3. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Paulus mengingatkan mereka menghidupi kuasa kebangkitan Kristus. Bagaimana kita berespon setelah itu? Pertama, berdiri teguh pada Injil Kristus. Berdiri teguh pada ajaran yang benar. Berdiri kokoh, tidak jatuh, tidak gampang diombang-ambingkan dengan rupa-rupa angin pengajaran. Ada pendirian yang tegas berdiri dan tidak gampang digoncangkan oleh ajaran-ajaran yang ada. Saudara, itulah panggilan pertama. Bagaikan rumah saudara, yang pondasinya itu kuat atau lemah, itu sangat gampang kita lihat. Ketika ada badai, ada angin, rumah yang kokoh pondasinya ini akan tetap berdiri teguh. Sedangkan rumah yang campurannya 1, 2, 4 atau berapa begitu ya, banyak pasirnya apa segala macam, akhirnya roboh dia ketika ada angin. Pondasi yang tidak kuat. Itulah sebabnya Paulus ingatkan kepada mereka berdiri teguh kepada ajaran Injil yang benar. Saudara, hari ini saudara, kita sedang diperhadapkan dengan sebuah tantangan iman. Ketika berkembangnya ajaran-ajaran yang menyimpang daripada firman Tuhan. Ketika ada yang kita mungkin sudah kenal hari ini, Kristen progresif. Hari ini kalau kita tidak sadari saudara, ini bisa masuk ke dalam gereja dan mulai membuat orang-orang Kristen meragukan imannya. Kristen progresif sebetulnya adalah ajaran-ajaran daripada bidat-bidat di dalam pandangan bapak-bapak gereja pada waktu itu. Tapi kemudian hari ini dikembangkan, dihadirkan kembali oleh orang-orang Kristen. Dan mereka pakai pendekatan-pendekatan remaja, pemuda, anak-anak muda gaul saudara. Mereka coba melakukan pendekatan-pendekatan anak muda dan kita harus mewaspadai itu.
Pandangan mereka itu selalu menekankan tentang logika praktis. Mereka sudah tidak percaya lagi Yesus satu-satunya juru selamat. Berbuat baik saja sudah cukup kok untuk diselamatkan. Maka keselamatan itu juga ada di tempat lain, bukan hanya di Yesus. Alkitab ini saudara bukanlah firman Allah, kata mereka. Ini ditulis oleh orang-orang manusia berdosa yang juga mungkin bisa salah. Wow, saudara, mereka sudah tidak percaya lagi ada surga dan neraka dan sebagainya. Dan kalau kita tidak hati-hati saudara, kita itu bisa jatuh di dalam ajaran seperti itu. Bapak Ibu, hari ini saudara, kita tuh seperti sedang berjalan di lantai yang penuh dengan minyak. Kalau kita salah melangkah, kita jatuh saudara. Kalau kita kemudian tidak hati-hati berdiri kokoh, kita bisa terjerat dan ikut-ikutan seperti itu. Khususnya anak-anak remaja pemuda hari ini. Ya kita pun juga sama sebagai jemaat umum saudara. Itu sebabnya kita bersyukur. Kalau setiap Jumat malam ada pembelajaran RECS di tempat ini. Kalau ada pembelajaran PA yang dilaksanakan. Kalau ada kesempatan belajar firman untuk membangun doktrin yang benar. Itu sebabnya saudara sekalian, saya selalu mengatakan kepada orang-orang dalam pelatihan kaum awam untuk KKR regional. Selalu saya mengatakan, kenapakah kita tim STEMI KKR regional pergi ke kantong-kantong Kristen terlebih dahulu? Karena 3 alasan. Pertama, kita sebagai orang yang dilahirkan daripada keturunan Kristen, baik itu orang Toraja kah, orang Batak kah, orang Nias kah, orang Manado kah, orang Papua kah, orang Sumba kah, orang NTT kah, belum tentu kita dilahirkan dalam keluarga Kristen kita sudah jadi Kristen dan kita sudah lahir baru, belum tentu. Belum tentu orang dilahirkan daripada keluarga Kristen itu sudah lahir baru dan sudah mengalami pertobatan yang sejati, belum tentu. Itu sebabnya kita perlu kabarkan Injil untuk meneguhkan kembali iman orang-orang yang lahir daripada keturunan Kristen. Dan kita bisa saksikan itu bukan? Bapak Ibu yang pergi ke Gunung Mas misalnya. Kami yang pergi juga pergi KKR regional di tempat lain. Kita melihat banyak orang-orang Kristen yang lahir daripada keturunan Kristen. Masih meragukan bahkan mungkin belum mengenal Yesus satu-satunya juru selamat. Mereka hanya menghidupi kehidupan seperti air mengalir. Yang tanpa pemahaman bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Ini alasan pertama. Kenapakah Injil harus dikabarkan terlebih dahulu kepada orang-orang Kristen dalam tanda kutip? Karena orang Kristen yang lahir daripada keturunan Kristen belum tentu sudah mengalami lahir baru dan bertobat. Kita perlu mengabarkan Injil kepada mereka. Yang kedua, kenapakah Injil harus diberitakan kepada orang-orang Kristen terlebih dahulu? Karena mungkin setelah ia dilahirkan di dalam keluarga Kristen, dalam perjalanannya mungkin mereka sudah mulai meragukan imannya kepada Yesus. Mulai bertanya, apalagi teman-temannya di luar sana yang banyak non-Kristen sudah mulai mempengaruhi mereka. Apalagi mungkin mereka telah mengalami kekecewaan, kepahitan dan sebagainya. Mulai mempertanyakan imannya. Kenapa saya harus percaya kepada Yesus? Itu sebabnya Injil diberitakan untuk meneguhkan kembali imannya. Dan ketiga hal yang paling penting yang harus kita pahami. Kenapakah Injil harus diberitakan kepada orang-orang, terutama kepada saudara-saudara iman kita, saudara-saudara yang Kristen. Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Maka iman yang benar hanya akan timbul oleh doktrin yang benar. Sekali lagi, iman yang benar hanya timbul oleh doktrin yang benar. Bapak Ibu saudara sekalian, kekristenan hari ini sudah dirasuki oleh banyaknya ajaran-ajaran yang menyimpang. Saya orang Toraja, di kampung nenek saya, dulu gereja-gereja begitu banyak. Sekarang saudara, penghijauan besar-besaran. Ya kita sudah bisa melihat itu. Apakah kita sedih melihat itu? Apakah kita biarin aja? Apakah kita tenang-tenang aja tidak gelisah saudara? Saya sangat gelisah. Kenapa itu bisa terjadi? Ini kantong Kristen loh. Ini orang Toraja, notabene mereka lahir daripada keluarga Kristen loh. Ya saya tidak tahu di Medan, di Batak, di Nias. Saya kasih contoh kampung saya. Penghijauan besar-besaran. Lalu kita yang doktrin benar, diam, tutup mulut. Sedangkan teologi kemakmuran semakin merajalela, sedangkan penghijauan semakin merajalela. Lalu kita doktrin yang benar, diam, tidak mau bicara tentang Injil. Dosa besar. Itu sebabnya saudara, kita yang sungguh-sungguh meyakini doktrin reform adalah sesuatu yang kembali setia kepada firman. Kenapa kita tidak pergi mengabarkan Injil untuk meneguhkan kembali iman mereka? Itu sebabnya saudara sekali lagi,
Iman yang benar hanya bisa muncul, hanya bisa lahir oleh doktrin yang benar. Karena itu saudara, hal pertama yang Paulus katakan kepada mereka, berdiri teguh. Berdiri teguh kepada Injil yang sejati. Bukan kepada Injil-Injil palsu yang sedang ditawarkan pada waktu itu. Mari kita baca 2 Korintus 11 ayat 4. Dua tantangan besar yang kita bisa lihat di dalam Alkitab tentang bagian ini saudara. Pertama 2 Korintus 11 ayat 4. Kita baca bersama-sama. 2 Korintus 11 ayat 4. Kita baca 1, 2, 3. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ada Yesus yang lain, ada roh yang lain, ada Injil yang lain telah masuk ke dalam gereja saat itu. Paulus ingatkan mereka, hati-hati. Hari ini saudara, kita biarkan saja seperti itu. Kita biarkan saja ajaran-ajaran sesat sedang merasuki kekristenan. Kita tidak mau. Kita kalau mengerti bahwa doktrin yang kita yakini adalah sesuatu kebenaran, kenapa kita tidak bagikan kepada yang lain? Itu sebabnya saudara, hal yang paling menyedihkan ketika kita baca Roma 10 ayat 3. Ketika orang hari ini saudara menganggap apa yang mereka ajarkan adalah kebenaran. Mari kita baca Roma 10 ayat 3. Kita baca 1, 2, 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Tidak sedikit juga orang Kristen hari ini sedang mengatakan apa yang saya ajarkan benar. Ini kebenaran, itu kebenaran, ini kebenaran. Seorang hamba Tuhan pernah berkata, banyak orang sedang mencari kebenaran. Banyak orang sedang mengajarkan kebenaran. Tetapi ironisnya mereka tidak kembali kepada sumber kebenaran. Menyedihkan bukan? Dan kita saudara dipanggil untuk memberitakan Injil. Kenapa? Iman yang benar hanya bisa timbul oleh doktrin yang benar. Karena itu saudara, mari kita terus ada kesempatan belajar firman. Belajar firman, belajar firman. Agar kita semakin terbangun di dalam pondasi iman yang benar. Yang kedua saudara, selain Paulus mengatakan berdiri teguh, lalu Paulus juga mengatakan jangan goyah. Saudara, jangan goyah itu di dalam bahasa aslinya atau di dalam bahasa yang lain itu adalah tidak dapat digerakkan. Tidak goyah saudara. Dalam bagian ini kita melihat bagaimana satu panggilan kedua yang untuk menghidupi kuasa kebangkitan Kristus adalah sikap tidak tergoyahkan. Itulah sebabnya saudara, Tuhan Yesus mengajarkan ini juga, makna ini di dalam perumpamaan penabur. Mari kita baca Matius 13. Kita baca Matius 13 bersama ayat 5-7. Kita baca 1, 2, 3. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Apa arti kalimat Tuhan Yesus ini? Mari kita baca ayat 20, 21, 22. Matius pasal 13. Kita baca 1, 2, 3. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Bapak Ibu sekalian, ayat 22 ya, kita lanjut. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bapak Ibu sekalian, gambaran tentang semak belukar, batu-batu itu, gambaran bagaimana orang tidak bisa bertumbuh di situ. Kenapa? Ketika dia sudah mendengar firman, tetapi kemudian tipu daya kekayaan, kekhawatiran hidup, keadaan-keadaan yang menimpa dia, penolakan-penolakan, tidak dihargai, dan seperti kayak tidak ada gambaran hasil. Itulah kemudian yang membuat orang-orang sudah tidak lagi semangat dalam pelayanan. Itulah tidak sedikit membuat orang kemudian berpaling imannya dan meninggalkan Tuhan.
Tapi lihatlah saudara, ada dua contoh di dalam Alkitab yang saya akan memberikan untuk kita lihat. Pertama saudara, di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 6. Coba kita baca. Satu gambaran yang sangat indah saudara. 2 Raja-Raja 2 ayat 6. 2 Raja-Raja 2 ayat 6. Kita baca. 1, 2, 3. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Bapak Ibu lihat, sebagaimana ketika Elisa tidak mau meninggalkan Elia. Elisa berkata, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu satu contoh lagi saudara. Ketika ada seorang wanita Moab yang ditinggal mati oleh suaminya. Lalu kita lihat bagaimana dua respon itu muncul. Orpa kembali ke tanah Moab. Tapi Rut saudara. Kita baca Rut 1 ayat 16. Coba kita lihat apa yang dikatakan Rut. Rut pasal 1. Kita baca Rut pasal 1 ayat 16. 1, 2, 3. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Bapak Ibu sekalian, Orpa kembali ke Moab. Rut yang ditinggal mati oleh suami. Ia imannya tidak goyah karena suaminya meninggal. Berbeda dengan Orpa. Rut mengikuti Naomi kembali ke Bethlehem. Dan ada satu deklarasi iman daripada Rut yang begitu sangat luar biasa. Bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Satu deklarasi iman yang tidak dipengaruhi oleh keadaan duka cita pada waktu itu. Satu deklarasi iman yang tidak dipengaruhi oleh keadaan yang sudah berubah saat itu. Walaupun Rut bisa saja pulang ke Moab kok. Masa depannya mungkin bisa cerah. Dapatkan laki-laki ganteng kaya raya di Moab kok. Tapi Rut tahu. Ia tidak goyah. Walaupun ada duka cita. Ada keadaan yang berubah saat itu. Itulah gambaran tentang orang yang tidak goyah. Ia tetap teguh walaupun keadaan yang berubah saat itu. Yeremia pergi melayani. Di dalam Yeremia 25 ayat 3 saya bacakan. Sejak dari tahun ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda sampai hari ini. Jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepadaku. Dan terus menerus aku mengucapkannya kepadamu. Tetapi kamu tidak mau mendengarnya. 23 tahun saudara, Yeremia terus mengabarkan firman Tuhan kepada orang-orang Israel. Tapi tidak didengarkan. Tapi Yeremia tidak dipengaruhi oleh pendengarnya. Ia tetap setia menjalankan perintah Tuhan untuk memberitakan firman kepada mereka. Demikian juga Yesaya bukan? Yesaya pasal 6 kita baca. Yesaya diperintahkan Tuhan untuk pergi memberitakan Injil kepada orang yang tidak akan mendengarkan dia. Tapi Yeremia, semangatnya, kesetiaannya, ketaatannya kepada Tuhan tidak dipengaruhi oleh keadaan di sekitar dia. Ini gambaran tidak goyah. Dan demikianlah saudara, kita melihat gambaran-gambaran seperti itu. Dan contoh-contoh yang begitu banyak kita lihat di dalam kehidupan para misionaris. Salah satu contoh yang saya kasih adalah William Carey saudara. William Carey adalah misionaris dari Inggris pergi ke India. Tahun demi tahun ia pergi mengabarkan Injil tetapi tidak ada orang yang bertobat. Lalu kemudian Inggris sudah tidak lagi kirimkan uang, dana, sponsor atau support ia. Ia tetap setia terus mengabarkan Injil. Bahkan keluarganya sudah mulai tidak setuju dan sebagainya. Ia tetap setia mengabarkan Injil. Tapi tahun-tahun berikutnya kita lihat satu persatu orang-orang di India bertobat terima Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Waktu kita pergi ke KRI Yonal kita lihat. Mereka pergi rela melayani di gunung-gunung saudara. Kadang-kadang hujan saudara. Tapi mereka tetap setia pergi melayani Tuhan. Mereka pergi melayani di pulau-pulau. Mereka pergi melayani di desa-desa di pedalaman. Kadang-kadang hanya diberikan jagung saudara. Hanya diberikan ubi singkong saudara.
Tapi dia tidak pernah goyah pelayanannya hanya karena jagung dan singkong. Dan lihatlah, mereka rela berhujan-hujan, mereka rela menyeberangi lautan, mereka rela pergi ke hutan-hutan yang banyak binatang buas. Mereka tidak pernah gentar. Kenapa? Kesetiaan pelayanan mereka, iman kepada Tuhan dalam hidup mereka tidak dipengaruhi oleh keadaan. Bapak Ibu, saya kasih satu kesaksian. Kami GRI Balikpapan, kalau GRI Buaran tiap tahun pergi ke Gunung Mas. Kalau kami GRI Balikpapan itu pergi ke Mamuju, Sulawesi Barat. Setiap tahun kami pergi KKR regional ke Mamuju, saudara. Di pedalaman-pedalaman kami pergi mengabarkan Injil, walaupun masih begitu banyak yang belum dijangkau. Dan ada satu sekolah, Bapak Ibu. Sekolah itu bernama SMTK Setia Mamuju. Satu sekolah yang hadir untuk memberikan kesempatan anak-anak remaja sekolah. Dan mereka tidak bayar. Anak-anak remaja yang dari gunung yang sudah yatim piatu. Anak-anak remaja yang di pedalaman-pedalaman yang sudah kehilangan papa atau mama. Yang tidak mampu lagi untuk membiayai hidup mereka. Mereka ditampung di situ untuk sekolah. Bapak Ibu sekalian, ini satu visi yang begitu sangat luar biasa yang Tuhan berikan. Kami kalau datang ke sana berkunjung, kamilah yang sebetulnya belajar dari mereka. Bagaimana kesetiaan mereka terus berharap kepada Tuhan. Setiap malam Bapak Ibu jam 9 mereka lutut berdoa. Saya teringat Josh Muller ketika memimpin panti asuhan ya. Mereka tidak tahu mau makan besok apa. Tapi Tuhan pelihara. Demikianlah SMTK Setia Mamuju ini Bapak Ibu. Mereka tiap malam berlutut berdoa, Tuhan kasihani kami. Gak tahu besok mereka masih bisa makan atau tidak. Bapak Ibu, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Saya masih ingat waktu kami dulu, ya zaman-zaman kita dulu masih ada kapal pelni kayak Sini gitu ya. Kita yang kelas ekonomi kan kalau makan kan antrian gitu ya. Bawa tempat nanti dikasih nasi gitu. Mereka pagi siang malam saudara akan antri puluhan. Ada sekitar 94 siswa yang antri gitu. Nanti ada karyawan staf daripada sekolah itu kasih mereka satu sendok. Nggak tahu mereka itu akan besok masih bisa makan atau tidak. Tapi satu hal yang saya mau sharingkan Bapak Ibu. Kepala sekolahnya seorang pendeta. Sebelumnya dia sudah kerja begitu mapan di Jakarta di Telkomsel. Tapi kemudian dia mendapatkan visi daripada Tuhan. Dia pergi ke pedalaman membangun sebuah sekolah. Sekolah yang bisa menampung orang-orang bisa jadi berkat. Di mana orang-orang yang ditinggalkan orang tuanya atau ditinggal mati orang tuanya. Tapi ada kesempatan mereka sekolah. Bapak Ibu Saudara tahu, lulusan-lulusan itu sudah masuk ke Unhas di Makassar. Sudah masuk ke UNM, sudah masuk ke IAKN, Staken lah dulu namanya ya, di Toraja. Untuk sekolah guru agama dan sebagainya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kepala sekolah itu seorang pendeta, sudah anggap saya sebagai kakaknya. Kakak, tolong doakan kami terus di sini. Iya, kami terus doakan. Kadang-kadang dia kalau sudah tidak sanggup lagi melihat keadaan anak-anak yang begitu ceria sekolah. Lalu mereka tidak tahu besok masih mau makan atau tidak. Kadang-kadang dia keraskan itu radio di kamarnya. Dia nangis saudara. Dia tidak seperti kayak tidak sanggup bagaimana anak-anak ini besok mau hidup lagi Tuhan. Tapi itulah dia ajak anak-anak murid itu di kelas yang hanya papan-papan sederhana. Mereka lutut berdoa tiap malam. Mereka adakan chapel. Lalu mereka berlutut berdoa. Besok entah apalagi ada orang datang bawakan beras ke mereka. Lalu kesempatan itu kemudian saya gerakkan jemaat di GRI Balikpapan. Saya sharing visi 2 minggu kepada jemaat. Kita yuk berbagian. Maka kami di Balikpapan tahun lalu kita memberikan mereka istilahnya orang tua asuh. Kami kemudian saya pun juga ikut berbagian dan seluruh pengurus dan jemaat yang tergerak melihat visi yang mulia ini, kami support mereka. Tetapi kami ingatkan, Spirit Reform itu tidak ada gratisan full. Jadi kami hanya kasih setengah, mereka berjuang sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian, itulah kemudian yang setiap bulan kami kirimkan untuk pembeli beras kepada mereka. Mereka tidak tahu akan hidup seperti apa lagi. Tetapi itulah yang kemudian terus menjadi pergumulan bersama. Bapak Ibu, sekolah itu sebetulnya lahir daripada pemikiran pendeta Stephen Tong. Pada tahun 1966, pendeta Stephen Tong pergi ke Palopo, Sulawesi Selatan. Waktu zaman-zaman Kahar Musakar, saudara. DITI Kahar Musakar. Pak Tong pada waktu itu berani pergi mengabarkan Injil di Palopo 6 hari. Lalu di saat-saat terakhir callingnya, dia telah mengajarkan kristologi dan terakhir dia KKR. Dan memanggil orang-orang datang untuk bertobat. Waktu itu masih muda, dia seringkali mengatakan, oh itu Palopo tahun 66 saya pernah ke sana. Lalu Pak Tong kemudian mengatakan,
Dulu Indonesia pernah dikuasai Buddha, Hindu, lalu Kristen, lalu sekarang Islam. Apakah masih ada kemungkinan Indonesia akan dikuasai lagi oleh Kristen? Kalimat ini telah menggerakkan seorang anak kecil berumur 10 tahun. Dia maju ke depan terima Tuhan Yesus dan berjanji. Itulah sebabnya ketika dia sekarang sudah umur 70 tahun. Dia kemudian mendirikan ratusan sekolah-sekolah STT Setia, SMTK Setia di seluruh Indonesia. Dan Bapak Ibu tahu, pada waktu ketika saya diberikan anugerah Tuhan untuk mempersiapkan Kapin di Mamuju pada waktu itu. Anak-anak SMTK Setia ini membawa 1.000 lebih jiwa-jiwa datang di Kapin Pak Tong di Stadion Manakara di Mamuju. Mereka begitu getol sekali dengan tim pelayanan STEMI. Lalu mereka tuh bikin spanduk, enggak tahu uang dari mana. Mereka bikin spanduk besar-besar dan mengatakan, selamat datang orang tua kami Pendeta Dr. Stephen Tong. Karena mereka menganggap Pak Tong itu orang tuanya. Kenapa? Karena sekolah ini lahir daripada pemikiran Pak Tong. Waktu dia gerakan kalimat yang telah menggerakkan seorang anak waktu usia 10 tahun di Palopo. Lalu beliaulah kemudian yang terus di Papua banyak sekolah-sekolah STT Setia. Banyak sekolah-sekolah Aras Tamar yang didirikan. Orang ini bernama Pendeta Dr. Matius Mangentang. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar nama ini. Dialah kemudian yang terus mendorong anak-anak mahasiswa alumni-alumni STT Setia untuk membangun sekolah-sekolah. Dan setiap kali kita KKR regional di mana-mana saja tim STEMI mengadakan KKR regional dan di situ ada STT Setia atau SMTK Setia, mereka mati-matian akan dukung STEMI. Bapak Ibu kemarin Kapin di Lu Banggai, ada 6.500 yang hadir. Ada STT Setia ada di sana. Mereka lah yang menggerakkan itu, orang-orang datang semua. Dan saya pun menyaksikan di Mamuju, mereka mati-matian untuk menghadirkan orang mendengarkan berita Injil dari Kapin itu. Maka saya bilang kita perlu mendukung mereka. Kita sama-sama, kalau Tuhan gerakkan kita, mari kita dukung mereka. Tahun lalu kami support ada 62 orang. Dan tahun ini saya sharing lagi kepada jemaat hampir 55 dan hampir sampai 60 juga. Kita dukung lagi mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, dan ada 2 alumni mereka. Alumni SMTK Setia. Kami support untuk masuk ke SPRI dan sudah semester 2 sekarang. Saya udah bilang sama Pendeta Cohen dan Ibu Lina, mereka mohon setelah selesai nanti pulang ke Mamuju. Kembangkan pelayanan Reform Injili di sana. Oh iya, siap Pak Elvis. Kami support. Karena kami tahu satu frekuensi dengan mereka. Mereka sangat mendukung pelayanan STEMI. Itu sebabnya kenapa mereka masuk SPRI saudara. Karena mereka melihat pelayanan KKR regional kita. Luar biasa pelayanan STEMI yang dipakai Tuhan. Mereka mau juga seperti itu. Mereka rindu. Mereka memberikan hatinya kepada Tuhan. Dan ketika mereka sharing, kita berdoa bersama jemaat Tuhan dan kita dukung mereka. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang saya ingin bagikan. Bagaimana kepala sekolah ini tetap setia walaupun tidak tahu hari esok bagaimana. Ia tetap setia menjalankan visi ini. Dan itulah sebabnya poin kedua ini menjadi hal yang juga perlu kita gumulkan. Bagaimana kita tetap setia saudara. Kita tetap tidak goyah walaupun keadaan itu berubah dalam hidup kita. Yang ketiga saudara, Paulus juga mengatakan selain berdiri teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam bahasa, kalau saudara melihat bahasa Inggris saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggris lebih tepatnya, di sana dikatakan giat dalam pekerjaan Tuhan itu selalu berlimpah dalam pekerjaan Tuhan. Kata giat itu kata berlimpah, karena kata kerja periseo dalam bahasa Yunani itu kata melimpah di sana. Melimpah itu gambaran gini Bapak Ibu, ini penuh ya, luber, diisi terus luber dia, luber. Itu namanya melimpah, luber, keluar terus. Kata periseo itu di dalam artinya adalah satu kata melimpah, yaitu apa? Menggambarkan sesuatu yang tumpah di semua sisi. Artinya apa saudara? Paulus ingatkan mereka bagaimana setelah mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu, mereka seharusnya hidup semakin giat, melimpah dalam pekerjaan Tuhan. Inilah orang-orang yang hidupnya terus dipakai Tuhan tidak habis-habis. Inilah orang-orang yang hidupnya terus dipercayakan pelayanan oleh Tuhan. Inilah orang-orang yang hidupnya terus dibagikan untuk orang lain. Terus jadi berkat bagi orang lain. Hatinya tidak dingin untuk pekerjaan Tuhan. Hatinya terus terbakar untuk pekerjaan Tuhan. Lihatlah Pak Tong. Lihatlah orang tua kita. Tidak habis-habis terus Tuhan pakai dia. Usia sudah lanjut, tapi terus dia mau bagikan hidupnya untuk jadi berkat bagi orang lain. Tidak pernah
merasa mengeluh, tidak pernah mengingat usianya sudah tua, tapi terus saja mengabarkan Injil. Inilah orang-orang yang melimpah dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, suatu sukacita ketika kita bisa hidup berbagi dengan orang lain. Suatu anugerah bagi saudara dan saya ketika kita diundang oleh Tuhan untuk berbagian dalam pergumulan orang lain. Karena itu, seperti juga ketika Yusuf mengatakan ini kepada anaknya Yusuf. Coba kita lihat di dalam Kejadian 49, saudara. Kejadian 49 ayat 22. Mari kita baca Kejadian pasal yang ke-49. Ketika Yakub sebentar lagi akan meninggal, dia kumpulin anak-anaknya, lalu satu persatu anaknya itu disampaikan sesuatu. Mari kita baca Kejadian 49 ayat 22. Kita baca 1, 2, 3. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Dalam arti lain, saudara, bagaimana digambarkan ranting-rantingnya itu menjalar ke tembok. Itulah sebabnya Yusuf duluan ke Mesir. Diutus di dalam kedaulatan Tuhan. Kita baca itu dalam Kejadian 50 ayat 20. Kamu mereka-rekakannya, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Yusuf memang diutus duluan ke Mesir untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi keluarganya dan bagi seluruh bangsa Israel. Ia jadi berkat, itulah yang disampaikan Yakub. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Atau dalam bahasa lain ranting-rantingnya itu menjalar ke seluruh tembok. Jadi berkat bagi banyak orang. Inilah gambaran Bapak Ibu melimpah dalam pekerjaan Tuhan. Dipakai Tuhan tidak habis-habis untuk pekerjaan Tuhan. Untuk jadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, hidup kita tidak lama. Kita tidak tahu berapa lama kita hidup. Tentu kita tidak yakini apa yang dikatakan oleh Khalil Anwar, bukan. Aku masih ingin hidup 1000 tahun lagi. Kita tidak bisa mengatakan itu. Memang keinginan masih mau hidup terus. Tapi kehidupan kita ada di dalam kedaulatan Tuhan. Kita tidak tahu berapa lama kita hidup. Tapi bukan tentang panjang pendeknya kita hidup. Tapi berapa bermaknanya kita hidup di hadapan Tuhan selama kita hidup. Karena itu waktu yang masih sisa. Ketika kita kembali menghayati tentang kuasa kebangkitan Kristus. Mari kita berjalan di dalam pengharapan yang pasti. Mari kita terus melihat bahwa kita berjalan di dalam dua hal. Status sebagai umat tebusan Allah dan identitas sebagai anak-anak Allah. Orang yang menyadari akan statusnya, orang yang menyadari akan identitasnya, disitulah dia berangkat. Disitulah dia belajar menghidupi kebenaran Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidaklah dipanggil untuk puas secara doktrin saja. Tapi kita mesti menghidupi firman Tuhan itu. Karena itu mari kita terus teguh di dalam pondasi iman Kristus, iman yang benar di dalam Kristus. Tidak goyah walaupun keadaan itu berubah. Dan giat selalu dipakai Tuhan tidak habis-habis bagi kemuliaan Tuhan dan jadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi Bapak Ibu saudara sekalian, bagian ini mengingatkan kita. Sudah berapa lamakah kita hidup? Sudah berapa banyak yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan jadi berkat bagi orang? Ketika kita menghidupi yang namanya kuasa kebangkitan Kristus, mari terus punya kerinduan untuk bertumbuh di dalam firman Tuhan. Mari kita terus semangat di dalam menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Tuhan. Mari kita terus giat dalam pelayanan, tidak habis-habis dipakai Tuhan. Dan ketahuilah, kata Paulus, bahwa di dalam Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Kata penting yang kita perlu garis bawahi di kalimat itu adalah, dikatakan di dalam bagian itu, di dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu berarti kata kunci yang paling penting untuk kita mengerti adalah di dalam Tuhan, ada persekutuan dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu kemarin di persekutuan remaja pemuda saya mengatakan, hati-hati kita, jangan sampai kita sedang melayani Tuhan, tapi tidak bersama-sama dengan Tuhan. Kita sedang melayani Tuhan, tapi sebetulnya kita tidak bersama-sama dengan Tuhan. Maka hal yang paling penting dalam kehidupan kerohanian kita dan pelayanan kita adalah penyertaan Tuhan. Itulah yang terus harus kita minta, Tuhan sertailah aku. Tuhan pimpinlah aku. Karena apa gunanya kita lakukan semua ini kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan kita.
Karena itu Bapak Ibu, di dalam dikatakan dalam persekutuan dengan Tuhan, berarti ada dalam satu persekutuan bersama-sama dengan penyertaan Tuhan di dalamnya. Disitulah kita akan dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang, untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, bukanlah pujian manusia yang kita harapkan, bukanlah kehebatan retorika, tetapi dalam pelayanan, dalam kehidupan rohani kita, penyertaan Tuhanlah yang paling kita butuhkan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian inilah kita lihat bagaimana Paulus mengingatkan identitas mereka. Bagaimana Paulus mengingatkan status mereka di hadapan Allah. Kita dibenarkan karena kebenaran Kristus. Bapa melihat kita karena Bapa melihat Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu, identitas kita dibentuk oleh identitas Kristus. Kita dibenarkan karena Bapa melihat kebenaran Kristus. Kita diselamatkan karena Bapa melihat pengorbanan Kristus. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah karena Bapa melihat anaknya yang tunggal itu. Jadi selalu kita harus melihat identitas kita itu di dalam identitas Kristus. Karena kita di dalam Kristus. Karena itu Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita terus belajar. Terus belajar mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Menghidupi kebenaran ini dalam kehidupan keseharian kita. Maka mari kita lihat kehidupan di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Berjalan di dalam pengharapan yang pasti membawa kita kepada 3 hal penting. Pertama, pengharapan itu akan memberikan kita keyakinan untuk melangkah. Pengharapan akan kehidupan bersama-sama dengan Kristus di langit dan bumi yang baru nanti. Akan memberikan kita keyakinan, firm, yakin untuk melangkah. Tidak ada keraguan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kebimbangan. Kita yakin berjalan karena kita tahu kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena ada pengharapan. Ada pengharapan yang mendorong hidup kita untuk berbuat yang terbaik kepada Tuhan. Yakin untuk melangkah. Yang kedua, pengharapan di dalam kuasa kebangkitan Kristus itu juga untuk memberikan kita penghiburan di kala duka. Penghiburan di kala duka. Bapak Ibu, mungkin di antara kita ada yang sedang bergumul dengan masalah pribadinya. Mungkin dengan pasangan hidupnya. Mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul dengan sakit yang tidak sembuh-sembuh hari ini. Sudah usaha sana, usaha sini tetapi belum menunjukkan hasil yang baik. Kita mungkin sedih. Kita juga mungkin sedih melihat kehidupan keluarga, relasi suami istri, anak dan sebagainya, pendidikan, ekonomi bahkan. Kita mungkin sedih, kita mungkin khawatir, kita mungkin mulai bimbang dan sebagainya. Tapi melalui kuasa kebangkitan Kristuslah kita diberikan satu pengharapan untuk kita melihat ada satu penghiburan di kala duka itu datang. Tekanan, penderitaan, masalah hidup tidaklah membuat kita itu berhenti melayani Tuhan. Tidaklah membuat kita itu berhenti bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Tapi ada pengharapan yang terus dorong kita untuk terus melangkah dengan keyakinan. Dihiburkan di dalam segala macam pergumulan yang ada. Dan ketiga saudara, pengharapan di dalam kuasa kebangkitan Kristus itu akan membawa kita, mendorong kita untuk tetap setia mengikuti Yesus di balik banyaknya tantangan-tantangan yang ada saat ini. Dan juga kita semakin bertumbuh di dalam kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Seorang tokoh Puritan bernama Thomas Watson, dia pernah berkata, kasih kepada Allah dan kasih kepada anggota-anggotanya akan membuat kita dengan rendah hati mengerjakan tugas-tugas yang mungkin paling hina dipandang masyarakat. Itulah kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada sesama. 2 contoh di Alkitab saudara. Kita lihat Yusuf Arimatea adalah salah satu anggota Sanhedrin bersama dengan Nikodemus. Yusuf Arimatea, Nikodemus itu 70 anggota Sanhedrin saudara. Sanhedrin itu seperti MK. Mereka yang merumuskan konstitusinya Yahudi saudara. Hukum-hukum Yahudi begitu. Maka kita tahu bagaimana mereka akan dilihat teladan hidupnya. Akan dilihat pengajarannya. Akan dilihat tingkah lakunya saudara. Dan apa yang dilakukan Yusuf Arimatea? Dia mengambil mayat Yesus. Dia menguburkannya di kuburan pribadinya. Ini sesuatu kenajisan bukan? Tidak boleh pegang mayat. Apalagi ini orang Sanhedrin saudara. Tetapi dia rela melakukan sesuatu yang mulia di hadapan Tuhan. Untuk sesuatu pekerjaan yang mungkin dipandang hina oleh masyarakat pada waktu itu. Dia rela mengambil itu. Dia rela melakukan itu. Dan membawanya ke kuburan pribadinya. Dan Nikodemus yang kita tahu Yohanes pasal 3. Yang malam hari datang untuk menjumpai Yesus bercakap-cakap.
tentang kerajaan Allah dan lahir baru dan sebagainya. Kita lihat merempah-rempahi mayat Yesus. Saudara, tindakan yang dipandang hina oleh masyarakat, tapi justru mereka lakukan. Kenapa? Disitulah mereka mau mengapresiasikan, mengimplementasikan, menyatakan kasihnya kepada Kristus. Suatu kali Mother Teresa ditanya oleh seorang, Mother Teresa, engkau dipakai Tuhan, bagaimana menyatakan kasih kepada orang-orang penyakit kusta di Kalkuta? Ajarkan kami bagaimana supaya kami juga bisa mengasihi orang lain. Lalu Mother Teresa mengatakan, Tuhan sudah memberikan engkau suami di sampingmu. Tuhan sudah memberikan engkau istri di sampingmu. Tuhan sudah memberikan engkau anak-anak di dalam keluargamu. Kasihilah mereka. Tidak usah muluk-muluk mau mengasihi orang di Afrika. Tidak usah muluk-muluk mau mengasihi orang di Amerika. Tuhan sudah tempatkan orang-orang di dekatmu untuk kau belajar mengasihi mereka. Tuhan sudah menempatkan kita dalam satu komunitas GRI Buaran untuk saling kita mengasihi satu dengan yang lain. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita mau belajar bagaimana mengasihi, Spurgeon mengatakan, pergilah ke Golgota. Duduklah di kaki salib Yesus, pandanglah ke salib. Lihatlah, di sanalah engkau belajar kasih yang sejati itu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu kembali boleh mengingatkan kami dan meneguhkan kami. Karena Engkau tahu kami rapuh. Engkau tahu kami lemah. Engkau tahu kami tidak mengasihi Engkau. Kami mungkin sedang membangun kebenaran-kebenaran kami di dalam kenyamanan diri. Di dalam kesenangan-kesenangan yang coba dunia tawarkan kepada kami. Tuhan, ampuni kami jika kami belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami selama ini hanya menghidupi doktrin, mengerti secara knowledge, tetapi kami belum sungguh-sungguh melaksanakan dalam kehidupan kami. Kami masih seringkali ragu kepada Tuhan. Kami masih seringkali tidak bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Hidup tanpa pengharapan. Hidup yang gampang khawatir dalam kehidupan ini. Hidup yang gampang gelisah dengan berbagai macam pergumulan-pergumulan hidup. Tetapi bersyukur kepada Tuhan. Kalau pada pagi hari yang Engkau berikan kami firman. Untuk meneguhkan kembali iman kami. Untuk mengingatkan kembali siapakah kami ini di hadapan Tuhan. Seperti jemaat di Korintus, Paulus mengingatkan mereka. Untuk berdiri teguh, tidak goyah, dan semakin giat di dalam pekerjaan Tuhan. Demikianlah Tuhan, kami rindu kehidupan kami yang masih sisa ini. Pakai kami Tuhan. Untuk terus membangun kualitas iman kami dengan firman Tuhan. Setiap ada kesempatan belajar firman, tolong kami Tuhan agar kami tidak menyia-nyiakannya. Kami mau setia belajar untuk membangun kerohanian kami. Ajarkan kami Tuhan agar kami tidak goyah. Tetap setia terus dengan semangat melayani Tuhan walaupun keadaan berubah. Ajarkan kami Tuhan untuk memberikan diri kami berbagi kepada orang lain. Ajarkan kami Tuhan untuk terus memberikan diri kami untuk dipakai Tuhan tidak habis-habis. Berikan kami api Tuhan. Jangan biarkan hati kami redup. Berikan kami api penginjilan. Berikan kami api kebangunan pelayanan. Berikan kami api untuk terus dipakai Tuhan jadi berkat. Karena kami percaya apa yang kami lakukan di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Suatu kelak Engkau akan datang, Kristus kembali. Dan akan bersama-sama dengan kami di dalam langit dan bumi yang baru. Terima kasih Tuhan. Berjalan di dalam pengharapan yang pasti. Memberikan kami satu keyakinan melangkah. Berjalan di dalam pengharapan yang pasti. Memberikan kami penghiburan di kala duka. Berjalan di dalam pengharapan yang pasti. Memberikan kami kesetiaan di dalam berbagai macam tantangan. Dan semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Tolong kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk GRI Buaran. Hamba-Mu berdoa untuk Bapak Pendeta Tommy Matakupan. Untuk Ibu Vikaris Mercy. Untuk seluruh pengurus, seluruh jemaat GRI Buaran. Tuhan berkati. Untuk setiap pelayanan yang Engkau percayakan, biarlah Engkau sertai mereka. Untuk terus boleh menjadi berkat. Membawa banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Kristus.
Tambah-tambahkanlah jiwa-jiwa baru Tuhan yang hadir di tempat ini. Boleh melihat kasih Kristus, boleh melihat kebenaran Tuhan. Bangkitkanlah Tuhan, gairah kami semua untuk semakin giat melayani Tuhan. Berkati Tuhan GRI Buaran ini. Kiranya Engkau terus pakai gereja ini jadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Kristus terus ditinggikan, salib Kristus terus dikumandangkan. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.